Jujur gue tuh baru banget kelar kan. Karena kan tadi gue bilang gue tidur siang dulu kan karena kecapean nangis. Kecapean nangisin siapa lu? Nangisin Hido lah, masa Yurim. Gila apa gue. Pas waktu si Yijin tahu-tahu ngotot bilang, tunggu aku ikut gitu kan, pengen mastiin dulu dia orangnya baik apa enggak gitu. Gue udah punya feeling nih, ini ngapain nih ikut ke TKP arena pertarungan. Gue udah ada rasa-rasa jangan-jangan ntar ketukar lagi, dikira dia yang Injolmi. Bener aja. Oh, lu bahkan udah memprediksi seperti itu rupanya. Yang pas dia ngotot mau ikut, sebelumnya gue nggak ada kebayang mereka akan bertemunya gimana si Injolmi ini. Maksud gue lo udah membayangkan kalau ternyata ada adegan putri yang tertukar gitu. Karena gue tuh kebayang-bayang si Namdosan dulu yang harus bersandiwara. Dia sebagai kenalannya si Suzy kan. Dalmi, gue sampai lupa. Iya. Bukan oh iya benar-benar Namdosan ya. Makanya itu yang membuat Namdosan dibenci masyarakat. Iya, karena dibilang dia mengambil jodoh orang. Mengambil jodoh orang. Nggak, itu mah emang Han Ji Pyongnya aja yang gak gerak. Tapi ini kalau misalkan gara-gara Injolmi ini nanti dia akan dibenci masyarakat lagi, ada dua kemungkinan sih. Apa tuh? Yang pertama, masyarakat yang membenci itu alhamdulillah akhirnya nonton dramanya, ya kan. Jadi mereka emang nonton untuk membenci Namdosan. Yang kedua, gue gak berharap akan terjadi itu waktu itu. Jadi kayak gue merasa agak kesal gitu. Kenapa skenarionya dibuatnya kayak gitu? Maksudnya awalnya tuh gue kira kayak ya udah, kalau misalkan mau ada kesalahpahaman antara Hido sama Yurim soal yang Injolmi dan Rider ini, ya udah gitu. Karena fakta bahwa teman chatnya Yurim itu adalah Hido aja kan sebenarnya bikin Yurim pun pasti bakalan berkontemplasi dan bakalan mikir banyak banget kan gitu. Jadi menurut gue itu aja sebenarnya udah sebuah konflik yang cukup tajam lah bisa dibilang gitu. Karena gimana ceritanya nih dua orang musuhan di dunia nyata tapi di internet tuh malah temenan gitu kan. 3 tahun pula. Iya, makanya udah lama lagi kan. Nah makanya itu ya sebenarnya udah cukup lah untuk dijadikan sebuah konflik. Makanya ketika tiba-tiba si Yurim ngasih bunga kayak, aduh gue agak lebih ke yang kayak males deh sama yang kayak gini lagi gitu. Dan gue gak ngebayangin startup sih jujur, tapi kayak gue males aja. Maksudnya ini tuh jadi dipanjang-panjangin gitu sebenarnya. Jadi kayak gila sih gitu, twistnya gila sih. Tapi gue berharap aja sih, maksudnya selama ini kan Yijin juga udah cukup menunjukkan kedewasaan dia kan dalam bersikap gitu kan. Dan di episode 8 itu juga Hido melihat itu gitu, kayak dia udah dewasa, dia bilang kayak ya lo udah dewasa, lo baca koran segala macam, sementara gue cuma minder baca ya stiker gitu kan. Jadi gue merasa sih Yijin tidak akan membuat itu sebagai sesuatu yang kayak berlarut-larut gitu. Karena Hido sendiri pada akhirnya berekspektasi tinggi kan, kayak oh dia mikir ternyata beneran si Yijin gitu. Dan gue yakin soulmate gue nih. Iya makanya, dan gue yakin kayak Yijin yakin sih mungkin Hido adalah soulmate dia, tapi enggak dengan kesalahpahaman ini caranya gitu. Jadi gue merasa Yijin sudah cukup dewasa untuk bisa membuat Yurim untuk menyelesaikan permasalahan ini secara mature gitu. Karena kan di episode 8 juga disebutkan kayak oh lo tahun depan udah umur 20 ya, yang kayak gitu kan. Udah menggambarkan bahwa kita sudah siap untuk memasuki fase berikutnya gitu. Jadi gue rasa sih semoga ini tuh enggak dipanjang lebarin sih menurut gue. Kalau lo gimana tuh melihatnya? Gue akhirnya ngintip preview kan. Soalnya kan gue udah jadi tim no preview juga gara-gara lu kan. Cuman saking penasarannya gue intip Cuma kayaknya emang gak akan lama-lama sih. Kayaknya di episode selanjutnya tuh udah kebongkar gitu kalau itu tuh salah paham, Injolmi itu sebenarnya Yurim gitu. Dan kayaknya ada scene Hido marah-marah juga. Soalnya mungkin ini tuh di awal tuh si Yin itu kayak gak sampai hati, gak sempet untuk langsung bilang enggak bukan gue, gara-gara sebelumnya kan dia juga bikin si Hido kesel kan. Jadi dia kayak aduh gimana nih ntar makin berapi-api lagi, yaudah deh tunggu dulu pelan-pelan ngasih taunya, kayaknya gitu doang sih. Atau mungkin juga karena
sengaja aja buat cliffhanger di ending episode. Kan biasanya gitu. Nanti pas di awal episode selanjutnya baru kan dikasih yang versi lebih lengkapnya gitu kan. Apa yang terjadi dan resolusinya akan seperti apa Ya, gitu. soalnya Ijin kayaknya tipe orang yang cukup blak-blakan kan. Dia bukan tipe yang bukan namdosan lah yang takut atau bermulut manis gitu. Iya, betul. Dan gue rasa dia tidak akan mengambil risiko untuk dibenci masyarakat sih. Tapi sebelum kita masuk ke episode 8 lebih jauh lagi nih, episode 7 gue sampai sekarang sih sebenarnya masih menyimpan dendam sama episode 7 sih. Kayak itu bener-bener sih episode 7 itu sepanjang malam kerjaannya cuman menggerutu doang. Dan gue nonton, mood gue lagi jelek pas nonton itu. Pas banget, lagi jelek banget, pas banget nonton itu lagi jelek banget. Dan ngelihat si Yurim nih, wah makin terjerumus aja nih kan ke jurang neraka gitu kan. Dengan sikap dan sifatnya gitu. Wah gila nih beneran ahli neraka banget nih cewek gitu kan. Dan gue sepanjang malam nonton itu tuh beneran kayak isinya Twitter gue cuman ngumpat Yurim doang gitu. Kayak apa sih gitu, kayak kok bisa orang ini tuh sebebel itu gitu, nggak sensitif itu, yang kayak wah. Dan kontras dengan Hido yang benar-benar dibikin jatuh kan di episode 7 kan. Iya. Karena itu adalah kompetisi internasional pertama dia, Asian Games pertama dia, dan medali emas pertama dia. Terus banyak banget tekanan yang kayak mulai dari masyarakat, yang orang luar gitu, netizen dan segala macem. Belum lagi ibunya gitu kan, yang bacain berita dan segala macem. Untungnya sih dia masih tetap disupport sama Yijin dan orang terdekat yang lain sih. Kayak siapa tapi yang terdekat yang lain ya nggak ada ya, cuman si wasit doang sih ya. Terus tapi itu sih kayak Yurim nih kenapa gitu. Makanya gue ketika masuk episode 8 jujur Nat gue agak kesel. Karena kenapa di episode 8 seolah-olah kita udah dibuat lupa dengan kejelekan Yurim di episode 7 gitu. Kayak episode 8 tuh beneran kayak episode cuci tangan buat Yurim banget. Kayak kesel, kayak gue pengen episode 8 ini dia ya udah, kalau emang lo mau dibuat nyebelin, sekali aja nyebelin sampai episode 16 gitu. Nggak jadi sekotong mereka. Tapi emang ininya penulisnya lihai banget sih. Kayak di episode 7 tuh kita benar-benar dibuat sekesel itu sama Yurim sampai pengen nebas kepala dia pakai pedang. Cuma begitu masuk episode 8 tuh kita nggak kasihan ke dia sih. Kayak apalagi pas di kolam renang gitu. Iya. Jadi bingung, kayak kemarin tuh gue baru marah-marah sama orang ini, terus tiba-tiba dia ada di titik terendah dalam hidup dia gitu kan. Mana dia kebiasaannya ini banget deh, aneh banget. Kayak kalau lagi galau tuh nangkring di ketinggian. Kayak kalau misalkan ini sinetron Indonesia tuh gue langsung suzon nih anak bakal meninggal tuh jadi kunti, tau gak? Ada adegan di film horor Indonesia yang judulnya Sunyi, itu tuh meninggalnya di situ, di ketinggian tempat, gitu. di tempat di kolam renang pas lagi mau loncat, terus dia kepleset, terus mendaratnya nggak mulus, akhirnya meninggal. Ya Allah serem banget. Untung ini beda genre ya Pak. Iya ya, dan di situ kelihatan banget juga kan akhirnya ternyata Hido gimana pun juga tuh masih peduli gitu. Iya. Kayak walaupun dia disakiti seperti apapun juga masih tetap peduli gitu. Nih anak tuh sebaik itu. Wah parah sih episode 7 itu. Menurut gue episode tersedih sih. Kayak gue tuh udah gak bisa nangis yang bermartabat lagi. Kayak udah jelek banget lah gue nangisnya. Apalagi yang pasin ini loh. Kan kita udah ditanamin nih betapa malangnya nih anak. Mulai dari yang dia mengenang ayahnya dulu. Terus di saat dia ngelihat si Yurim itu ada ayahnya yang jemput dia. Terus habis itu masyarakat tuh ngebelain dia. Habis itu siapa lagi sih? Pokoknya semua orang deh ke Yurim gitu. Yurim tuh punya banyak orang yang nge-support dia. Sedangkan dia kayak giliran si Yijin pun satu-satunya yang bisa diandalkan saat itu. Yijin kan emang gak bisa mulut manis ya. Kayak dulu waktu pertama kali dia kesel sama si Yurim. Si Yijin kan gak bisa kan ngomong iya Yurim yang salah. Dia tuh gak bisa kayak gitu. Dia tuh kayak apa ya, cara dia menenangkan orang tuh beda gitu dengan caranya si Ji-ung yang mulut manis bikin Yurim ketawa. Tapi gue senang banget ya waktu akhirnya dia di restoran ketemu sama geng kakek-kakek random itu. Iya. Wah itu kakek-kakek pengen gue pelukin satu-satu. Iya. Kayak gue sempat ngomong sama temen gue, kayaknya si kakek-kakek ini veteran atlet deh yang jadi cameo, gue bilang gitu. Maksudnya Hido tuh mendapatkan comfort dari
justru dari orang yang gak dia kenal itu tiba-tiba setelah dia menahan semuanya sendirian, dia nggak nangis kan walaupun apapun yang terjadi sama dia. Tahu-tahu kakek ini ngomong, kau pasti sangat menderita ya, pasti sangat lelah dan banyak menangis sendirian. Terus kau sudah berusaha keras tuh kayak, wah Rido itu makin nangis kejar. Gue kayak sedih banget sih nih anak. Tapi in real life pun lo ngerasa nggak sih sebenarnya kalau kita dapet comforting words dari orang-orang yang justru kita nggak kenal sama sekali, itu justru jadi lebih mengharukan. Nggak tahu kenapa ya, kalau menurut gue kayak kadang-kadang kan kita suka lupa ya sama orang-orang yang ada di sekitar kita gitu, lupa memberikan kayak words of encouragement gitu sama orang-orang terdekat kita gitu. Terus kita merasa orang-orang terdekat kita lupa, terus kita kayak, ih kok gue kayak kesepian banget gitu. Tapi ketika udah mendengarkan kata-kata itu, penyemangat dari orang yang bakal kita nggak kenal pun, justru jadi malah makin mewek nggak sih lo? Karena kayak pada akhirnya hidup pun kan bahkan mikir kan, kayak bahkan nyokap gue aja tuh nggak ngapa-ngapain, tapi sementara orang yang gue nggak kenal malah bisa untuk memberikan semangat ke gue gitu kan jadinya. Iya. Ya gimana nggak nangis sih, kayak menurut gue itu kalau terjadi di real life kita pun juga kita pasti akan merasa sangat tersentuh sih. Iya. Di satu sisi ya itu kayak kita jadi menyadari, wah menyedihkan banget gue justru orang-orang terdekat gue aja nggak ada yang support gitu. Ini malah kakek orang yang kayak gini. Terus tapi di sisi lain kayak akhirnya setidaknya ada yang mengetahui penderitaan yang gue tanggung ini gitu. Kayak siapapun boleh lah, itu kayak wah itu scene tersedih sih. Yep. Dan episode 7 juga menjawab beberapa pertanyaan lo ya, kayak dari mana dia bisa belajar bahasa Perancis, terus apa fungsi bapak-bapak Podegi itu ya kan, ternyata dia bukan wartawan tapi dia wasit ternyata gitu. Iya benar. Terus peran si Podegi itu pun juga akhirnya dibawa sampai ke belakang dengan itu yang dijadikan modus Suap. izin. Suap, iya benar-benar kayak, you cannot find this outside of Korea gitu. Bisa banget dia marketingnya. Akhirnya dibujuk buat mau wawancara hanya dengan si Podegi itu dan boneka Annabelle. Untung dia gak ngasih boneka Squid Game ya. Iya. Dan gue sukanya lagi yang di episode 7 itu karena mereka memulai untuk menyelami si bapaknya Hido gak sih? Dan ini gue lupa di episode 7 apa episode 8 ya yang... Oh ini episode 8, awal episode 8. Yang Mince ngomong, yang dia nonton videonya Yijin, yang video lamanya Yijin, terus disamperin sama neneknya kan bilang kayak, lo ngapain nonton video lama gitu. Berarti memang Mince ini bukan anaknya Yijin dong. Udah jelas kan, maksudnya itu udah clear banget kan. Karena masa sih dia gak ngenalin bapaknya pas masih muda. Dan berarti Mince ini bener-bener kayak gak kenal sama sekali sama Yijin gitu. Karena kalau misalkan mereka masih berhubungan pun tuh pasti kan kayak, masa sih nggak kenal sama omnya atau teman mamanya gitu kalau memang mereka berteman ya kan. Terus kayak gue rasa nama-nama yang muncul di buku itu kayak Yurim misalnya kan. Masa Yurim nggak mungkin orang nggak tahu karena dia atlet kan. Dan berarti kalau misalkan Mince nggak tahu Yijin, kayaknya dia juga nggak tahu Yurim gitu. Iya asli di awal episode 8 itu hati gue pecah banget sih. Karena pas awal episode 7 yang waktu keungkap bahwa ayah Mince masih hidup, gue tuh langsung tinggi harapan gitu loh, yang kayak wah jadi nih sama Yijin, jadi yang nih. Dia bilang masih ini kan, masih karantina kan. Iya, yang ngasih kado yang kayak belum ngabarin ayah kalau kamu berhenti balet gitu kan, kayak wah ayahnya masih hidup, siapa nih gitu kan. Tahu-tahu di episode 8 ya itu gue juga sepemikiran kayak lo, kayak ya masa sih dia lihat bapaknya nggak kenal gitu. Tapi masa bapaknya oplas? Nah iya, gue jadi kepikiran sama ada teori di Twitter minggu lalu sih gue bacanya, yang bilang kalau Yijin tuh nanti suatu saat akan dikirim ke Amerika buat ngeliput tragedi apa tuh? 911. Iya gue baca Iya. Nggak, tapi kayak gue apa nggak kepikiran sampai situ gitu. Tapi dan maksudnya kayak pas gue baca itu tuh mind blowing banget gitu. Gelap banget jadi tiba-tiba rumah gue mati lampu anjir. Cuman karena gue sekarang menolak untuk menerapkan teori gelap ya untuk drama ini, gue tuh mau nyambunginnya tuh gini, kayak oke, mungkin dia beneran bisa jadi dia kesana gitu kan. Soalnya sempat ada scene dia ngeliput kebakaran juga kan, kayak dia ngeluh, gue kan wartawan sport kok malah ngeliput ginian gitu. Terus jadi bisa jadi suatu saat dia ngeliput hal yang lebih berbahaya lagi gitu karena tuntutan kerjaan. Jadi ya mungkin oke, boleh lalu pergi ngeliput 911 itu, cuman
tetap selamat. Misalkan mukanya kenapa kayak ya udah oplas lah lu sana gitu. Nggak apa-apa, yang penting lu tetap hidup gitu. Tapi gue sih yakin Mince bukan anak Yijin sih menurut gue, karena yang sempat kita bahas di episode minggu lalu akan sangat masuk akal kalau pada akhirnya orang-orang dewasa ini kemudian bersemi lagi gitu ketika mereka dewasa. Tapi permasalahannya adalah apakah Hido dan suaminya sekarang sudah bercerai? Nah iya, maksud gue kan Ayo. sebelumnya ya udah nggak apa-apa mereka nggak bersatu, cuman ntar pas tua ketemu lagi. Gue udah apa berdeal tuh dengan hati gue, terima aja yang kayak gini udah ketemu bagus buat lagi. apa tapi kalau udah tua tapi tidak bersatu juga pas sudah tua, ya kan? Iya, tapi ternyata suaminya masih hidup, dan kalau itu bukan Yijin, ya gimana mau nyatunya, masa selingkuh udah tua begitu. Makanya itu berarti mereka pisah gak sih? Tapi bisa jadi mereka pisah karena waktu di awal-awal kan pas adegan yang kita tahu dia udah punya anak nih gitu, Mince, Hido punya Mince, terus yang soal cincin ibunya sama bapaknya gitu kan. Terus mungkin itu juga jadi kayak sebuah apa ya, berkaitan lah gitu, kayak keputusan Hido pada akhirnya untuk kayak oke, gue pisah sama suami gue gitu. Mungkin karena dia juga dulu merasa bahwa ibunya juga mengambil keputusan itu ternyata gitu. Mungkin gue masih berharap nih di masa depan pun Hido sama Yijin akan bersatu gitu. Dan kalau nggak berpisah kan nggak mungkin dong bisa bersatu lagi ya nggak Iya, sih? Ini kan bukan the world of the married kan. Iya. Bersambung ya jadi perselingkuhan. Ya oke, kali ini kita akan maju dengan teori ini untuk sementara ya. Karena asli nih drama itu kayak tiap minggu itu teori kita tuh langsung dihantam dan jadi berubah lagi, ya nggak sih? Iya. Kayak banyak banget gitu surprise-nya. Iya benar sih, kayak nggak nyangka aja kalau ternyata dari dialog-dialog yang sehari-hari itu gitu, yang bikin clue-nya itu muncul, yang kayak soal karantina, yang kayak soal apa namanya, dia nonton Yijin, video lamanya Yijin dan segala macam gitu kan. Yang bagaimana si Mince justru bisa lebih dewasa daripada Hido ketika Hido masih remaja gitu. Dan yang soal stiker dan segala macam, kayak gue yakin itu roti masih dijual sampai sekarang sih, karena shot rotinya agak berlebihan menurut gue. Product placement yang menyenangkan iya, ya. product placementnya itu beneran kayak dibuat sesuai dengan konteks anak pada zaman itu gitu. Dan itu berkali-kali kan di shot si roti itu kan, dibandingkan dengan kayak misalkan makanan lain yang mereka makan pada saat itu, kayak es krim atau susu pisang misalnya. Si roti ini agak berlebihan sih di shotnya. Mungkin roti ini akan comeback kayaknya di Korea sih sebentar lagi. Baru kali ini gue nyaman dengan product placement, maksud gue kayak gue gak keganggu gitu. Iya, karena memang mereka masuk ke cerita kan, kayak itu part of masa kecil kita nggak sih? Kayak lo pernah nggak sih melewati masa di mana lo beli permen yang hadiahnya kartu Pokemon? Itu zaman dulu tuh, dan itu permen mahal banget dulu buat gue karena 1.000 harganya. 1.000 itu kan mahal ya di tahun awal tahun 2000 tuh, kayak gila mahal banget, dan gue nggak mampu membeli itu setiap hari gitu. Tapi ya kita kumpulin itu gitu. Iya, dulu yang banyak Ciki sih. Bukan roti, Ciki ya. Tazos gitu-gitu kan kalau di Ciki kan. Ya lo hidup juga lo di masa itu ya. Iyalah, masa gue mati suri. Terus yang sempat gue tinggi harapan pas di episode 7 itu, waktu ini loh, kan dikait-kaitin Hido kecil tuh bilang seolah-olah tuh mereka tuh di luar negeri Prancis itu gara-gara nyokapnya jadi wartawan di sana kan, koresponden gitu. Berarti nanti bapaknya baru pulang dari luar negeri juga ternyata kan. Ayahnya Mince jangan-jangan reporter juga nih kayak si Yijin, kayak wah bener nih mainin perasaannya jago banget. Tapi menurut gue ya itu bener, mungkin teorinya suaminya Hido adalah reporter, bapaknya Mince adalah reporter, tapi bukan Yijin. Karena ya sepanjang karirnya Hido sebagai atlet kan pasti nggak cuman Yijin dong yang meliput dia di setiap kompetisi kan, pasti ada orang-orang yang akan dia ketemu gitu. Tapi bisa jadi juga suaminya itu mungkin mantan atlet gitu yang sedang keluar negeri untuk nganterin atlet-atlet muda yang lain untuk berkompetisi gitu. Dan ini kalau ngomong soal 2022 di setting ini, mungkin suaminya kemarin habis ke Olimpiade Beijing tuh, ya kan? Olimpiade yang awal tahun ini kan Winter Olympic ya di Beijing ya. Jadi mungkin nggak ada Anggar di situ. jadi mungkin nggak masuk konteksnya, tapi ya anyway mungkin gitu juga bisa jadi. Ya lihatlah apa yang akan terjadi dengan bapaknya Mince ini. Gue rasa sih di titik ini kayak ya udah
gitu. Kalau gue sekarang kayak ya udah, kalaupun misalkan Mince beneran anak tuyul juga nggak apa-apa gitu. Kalau dia misalkan dia bukan anak Yijin pun juga nggak masalah deh gitu. Iya. Cuman beberapa fakta yang dibeberkan ini tuh membuat gue jadi penasaran nanti terus abis itu setelah kita terombang-ambing dengan kebaperan selama 8 episode ini sama Yijin sama Hido, apa yang harus kita antisipasi dong dari hubungan mereka? Ya nggak sih, di masa depan Iya. kayak kalau pada akhirnya mereka tidak bersatu terus gimana gitu. Kayak menurut lo ini sebuah Jebakan. jebakan atau sebuah apa ya, kayak atau bahkan justru bikin sebagian penonton yang berharap happy ending bakal jadi kayak ya males deh gitu nggak sih, atau gimana tuh lo Gue melihatnya? itu tuh ngerasa agak curiga dengan kesannya tuh kita nggak mau bener-bener dibuat yakin kalau dia tuh akan berakhir sama Yijin gitu. Kayak kita tuh bener-bener sengaja dibuat bingung, menerka-nerka gitu. Cuman nggak tahu ya, ini adalah keinginan terpendam gue atau feeling gue. Tapi kayaknya ayahnya bakal Yijin deh. Atau mungkin bisa jadi itu bukan anak Yijin. Cuman misalkan dulu Hido udah sempet sama cowok lain punya anak, cuman sekarang itu dia udah nikah lagi tuh sama Yijin. Jadi Yijin itu memang bukan ayahnya Mince, cuman dia adalah bapaknya Mince sekarang. Ngerti gak lo maksud gue? Iya. Tapi tetap aja nggak masuk akal ketika Mince nonton video lamanya Yijin, dia tidak berekspresi bahwa itu adalah orang yang dia kenal. Dia berekspresi bahwa itu adalah Yijin dari buku harian ibunya gitu, bukan Yijin yang jadi bapak tiri gue. Ngerti gak? Iya kan? Jadi aneh, jadi nggak masuk akal gitu jadinya. Tapi Cuman iya tapi apa? gak tau, gue berusaha mencerna dari sisi lain. Misalkan nih ngotot gitu ya tetap. Inilah kalau orang tuh nggak bisa menerima kenyataannya kayak gini. Gue ngebayangin nih, misalkan gue ada di dalam tim penulisnya 25-21 gitu. Terus kayak, oh gue udah dari awal udah seneng banget nih, udah banyak yang lucu-lucu, udah yang manis. Terus tiba-tiba mau dibuat endingnya tuh jadi meresahkan gitu. Gue kayak sayang nggak sih? Maksud gue kayak buat gue dan mungkin ada sebagian orang yang lain, kalau ending itu drama sedih atau nggak menyenangkan buat gue akan males gitu buat nonton ulang. Walaupun dia awalnya bagus atau lucu, tapi karena gue udah tahu ini akhirnya bakal sedih, gue jadi kayak ngapain sih gue mengulang penderitaan gue gitu. Iya. Gue tuh berharapnya tuh dia itu tuh dengan vibe yang sama kayak Reply series itu kan, moodnya sama ya, masa-masa muda yang lucu. Endingnya pun mereka nggak ada yang sedih kan, kayak semua berakhir bahagia kecuali untuk orang yang salah kapal. Gue sih pengennya kayak gitu. Jadi kayak begitu suatu saat ini kelar, kita kayak pengen nonton lagi tuh, kita menjadikan ini tuh sebagai suatu kenangan yang indah gitu. Kayak gue mau nonton mereka lagi gitu. Iya. Atau mungkin bisa jadi juga nih sebenarnya apa yang ditampilkan di masa depan yang Hido dewasa dengan neneknya dan Mince, dengan akhir cerita di masa lalu ketika mereka berusia 25-21, bisa jadi sebenarnya nggak berhubungan. Gimana menurut lo? Maksud gue gini, ya udah di 25-21 gitu ya, di usia mereka di 25-21 yang mana di masa lalu, ya mereka berakhir bahagia gitu. Tapi udah stop di situ aja kebahagiaan itu. Karena pada akhirnya cerita masa muda dengan cerita setelah dewasa itu adalah dua bagian cerita yang berbeda gitu. Jadi gue bisa bilang kayak ibarat nonton episode 8 terus episode 9 udah tidak menyenangkan lagi buat gue misalnya. Berarti gue bilang kayak ya udah, buat gue drama ini berakhir di episode 8 gitu. Bisa gak tuh kalau kayak gitu? Atau malah jadi kayak tetap aja gak bahagia karena ujungnya mereka gak bersama. Iya, karena apalagi di episode 8 setelah berkali-kali si Yijin bikin Hido dan para penonton baper parah, lo pikir penonton garis keras kayak gue akan membiarkan kalau mereka gak bersatu? Iya sih, bener juga sih. Kayak gampang banget soalnya sayang sama Hido, gampang banget sayang sama Yijin tuh di sini kayak beneran digelontorin gitu. Enak-enaknya, manis-manisnya tuh beneran kayak digelontorin gitu. Apalagi yang pas adegan es krim itu loh, yang nemplok si aduh. Ya kayak Ngerti kenapa? dalam hati gue, itu es krim atau cat air ya? Itu kok kayak bersihnya lama gitu ya. Kayak harus dikerok dulu gitu pakai silet gitu biar bisa bersih gitu. Mengering Kayak jadi lama tompel. gitu.
Udah gitu dibersihin tapi nggak bersih juga. Iya, dia sengaja gitu kayak ngelongkapin bagian itu. Cuman gue gak ngerti kenapa kakinya si Hido masih ngetril gitu. Lu gak ngeh ya? Maksudnya? Yang pas dia diselamatin sama Yijin buat nggak kena motor yang ke dadanya itu. Tahu-tahu si kakinya Hido itu keangkat gitu loh kayak di komik-komik. Lu nggak merhatiin ya? Enggak. Itu lucu banget. Iya, kayak ditekuk gitu sebelah. Kayak lu bukan pembaca serial cantik sih ya? Nggak baca serial cantik sih gue. Coba deh lu tonton ulang. Oke, nanti gue lihat apa yang lo maksud ya. Ntar gue lihat. Nanti episode berikutnya gue komentar. Kenapa lo mempertanyakan itu? Kenapa lo menyoroti itu? Karena gue gemes aja sama si Hido. Kayak menurut gue nih anak tuh benar-benar selucu itu. Mulai dari dia doyan ngumpulin stiker lah. Terus pokoknya hal-hal random yang dilakukan tuh, yang dia nyoret-nyoret babak kalender itu. Yang dia kepoin Daan juga di buku kenangan kan kayak iya, lucu banget. Kayak bener-bener nih anak sepolos dan segemes itu. Itu yang kocak waktu Yijin pindah ke rumah Seungwan lagi sih, yang kayak mau lo apa gue yang pergi gitu. Terus Yurin bilang kayak gue nggak mau pergi. Oke, kalau gitu gue juga nggak mau pergi gitu. Iya. Terus yang pas dia nunjukin kekuatannya pakai alat itu, terus si Yurim udah sempat mau kretek-kretek mau ikutan ini kan. Tapi untung si Yijin keburu datang. Gue udah tahu dia pasti melecat bentar lagi nih ke kaca gitu kan, karena gue udah liat previewnya di Twitter waktu itu ya, kayak nggak, mohon maaf Yijin, ngambil sendal bukannya ngambil sapu sekalian ya, kenapa pakai harus ambil sendal buat ngegendong, itu kayak buat apa? Ya itulah, di episode 8 ini gue menyadari Yijin ini player sebenarnya. Udah berapa mantan yang dia punya? Iya, abis itu kayak enggak, itu bukan Daan, itu Minyong gitu, kayak oh ada lagi namanya Minyong. Loh, Minyong bukannya sama Songkang. Iya. Tapi masa mudanya Yijin perlu dipertanyakan juga sih. Mungkin itu juga sebuah clue sebenarnya bahwa ya itu Yijin ini player gitu. Jadi di masa depan pun mereka tidak akan bersatu. Jangan dong. Udah taubat ceritanya dia. Ya maksud gue dia ya anak muda dengan muka yang begitu dianugerahi Tuhan seperti itu, orang kaya lagi kan, berlimpah ruah, multitalenta. Ya siapa sih yang nggak tergoda untuk ini menjadi player? Iya. Bener. Kalau kata teman gue, kalau lo udah kaya, seleb gitu kan, punya banyak duit, apalagi coba yang kurang? Main cewek lah. Kita dimarahin sama fansnya Yijin suci gitu. Ya benar. Tapi kita dari tadi nih ngomongin Hido sama Yijin terus nih. Dan memang sih jujur untuk 2 episode 7 sama episode 8 ini, porsi Jiung Seungwan pun juga belum sebanyak itu juga sih sebenarnya gitu. Dan seperti episode sebelumnya, cuman kayak setiap kali mereka muncul tuh komedi tuh selalu dapet gak sih menurut lo? Iya. Entah sama ibunya si Seungwan atau yang mereka malam-malam ketakutan halusinasi sendiri. Terus yang waktu Jiung yang nggak mau hormat sama Yijin karena ya dia bukan senior gue anyway gitu kan. Terus ternyata kayak lo ikut klub apa gitu, klub band gitu. Ya lo tahu lagu ini. Langsung sambung lirik. Iya, langsung sambung lirik. Langsung kayak Sunbin ini langsung gitu. Itu juga lucu sih. Tapi memang gue berharap lebih banyak Seungwan sama Jiung di episode selanjutnya sih. Terutama yang di episode 7 sih gue kecewa banget di situ, mereka berdua nggak ditampilkan terlalu banyak. Padahal itu episode dimana kita butuh jokes gitu. Iya. Melihat segala tingkah polanya si Yurim gitu kan, kayak gimana nyebelinnya dia, tapi bahkan mereka beneran kayak menjadikan episode itu episode yang kita beneran wah dendam banget nih sama nih cewek gitu. Yang mana episode 8-nya langsung diubah kan, langsung yang kayak redemption-nya dia banget, yang semua orang jadi tapi anyway, gue baca satu tweet di netizen juga yang bilang kayak dia bilang dia senang orang-orang tuh benci sama Yurim. Itu berarti Bona actingnya bagus. Terus kayak gue, iya sih, gue setuju sih gue. Iya bagus, sama kayak siapa? Han So-hee dulu di The World of the Merit. Iya. Cuman tetap aja ya, ada aja orang-orang yang komentar di Instagram Bona yang kayak tim Hido, Hido is the best, kayak apa sih ini orang-orang gak jelas banget, kayak drama loh ini, bukan beneran Bona lo yang benci sama Kim Tae-ri, kayak udah lah. Itu dari Indonesia lagi tuh orang komen. Indonesia lah yang komen, masa lu pikir
orang Ada. Inggris Utara yang komen di Instagram Bona WJSN. Kayak gue nggak ngerti deh, kayak orang-orang ini coba habiskan waktu kalian dengan hal-hal yang berharga kayak mendengarkan podcast ngedrakor gitu dibandingkan dengan kayak komentar negatif di Instagramnya Bona gitu kan. Iya, Come tolonglah. on. Selamatkanlah Tolonglah. wajah Indonesia inilah. Selamatkanlah wajah Indonesia yang lagi dibicarakan di Paris Fashion Week yang katanya palsu. Tinggal nunggu lagi drama mana yang mau nyinyirin kita. Ya pokoknya momen Jiwung sama Seungwan akan selalu gue nantikan sih di episode selanjutnya. Tapi gue sejauh ini masih menyimpan sentimen buruk. Ya sentimen pasti buruk gak sih? Masih menyimpan kekesalan sama Yurim sebenarnya. Dan ending episode 8 pun masih kayak bikin gue kayak apa sih nih orang udah gak sportif, terus pengecut lagi. Kayak hadapi aja gak sih kalau emang itu hidup, hadapi aja gak sih? Toh selama ini juga 3 tahun lo nyaman gitu. Maksud gue kayak kenapa dia harus ngasih bunga itu ke Yijin dan menambah masalah lain gitu maksudnya. Kayak bikin Yijin tuh jadi makin terjepit gitu. Kayak emang sini cewek emang butuh rukyah gue rasa sih. Iya, padahal yang pas dia dijemput bapaknya itu kan, gue karena masih kesel banget, gue langsung nyerocos dalam hati, Pak, nasehatin tuh anak lu, Pak. Iya Itu kan, sebenarnya bapaknya kan kayak dinasehatin. wise banget. Iya, bapaknya padahal baik gitu. Maksud gue gak ada yang maksa dia untuk dia harus jadi dapat emas atau bertingkah yang sombong atau gimana. Cuman ini anak tuh kenapa? Emang pada dasarnya mentalnya dibuat selemah itu kah atau gimana? Gue gak ngerti deh, kayak menghadeh-hadeh Ya, gue. terus ada juga waktu itu yang waktu episode 7 yang rame-rame episode 7 banyak banget yang gak suka sama Hido gara-gara mereka lebih ngedukung Yurim karena Yurim miskin gitu. Terus Iya, cantik, miskin. Miskin privilege itu kejadian ya. Kayak wah ini quote-nya Indra Kents masuk banget nih, miskin privilege. Karena sebagai mantan orang TV gue sadar banget sih kayak cerita-cerita story perjuangan orang miskin apalagi kalau dia sampai good looking kayak gitu tuh itu menjual banget sih, bikin orang jadi mudah terharu dan mudah simpatik. Padahal dia nggak tahu aja nih anak hatinya keruh bin kotor gitu. Kan ahli Kayak neraka apa ya? dibilang juga. Masyarakat tuh terlalu mudah ngejudge sih dari apa yang dilihat sama media, dan medianya juga kayak ya mengcover apa yang mau dilihat aja yang bagus buat rating gitu. Padahal si Hido nih mereka tuh nggak tahu apa yang udah Hido lakukan juga untuk sampai sejauh ini. Maksud gue kehilangan ayah yang segitu sportif dari dia kecil, terus nyokapnya begitu yang dinginnya nggak pernah nge-comfort dia, itu juga sebuah beban yang harus diperhitungkan loh untuk menjadi Hido yang sekuat ini. Dan dia punya beban baru loh, sekarang dia disuruh ngejauhi reporter. Oh iya. Gimana dong? Tuh kan, itu sebuah tanda mereka tidak akan bersatu gak sih? Berarti fix suaminya Hido di masa depan tuh bukan reporter berarti. Wasit. Tukang jaga komik. Nah, kan tetap izin kan jadinya. Tapi menurut lo dia akan menanggapi ini seperti apa nih? Maksudnya kayak di episode 8 kan ya kita memang diajak untuk kembali lagi ke sekolah gitu kan, karena dia diskors 3 bulan gitu dari timnas, dan itu jadi momen kayak istilahnya jeda lah antara kompetisi yang satu dengan kompetisi yang lain, karena menurut pelatihnya pun juga kayak ya 3 bulan doang mah berarti lo akan tetap ikut kompetisi internasional selanjutnya kan, si pelatihnya juga bilang gitu kan waktu itu. Jadi kita di episode yang mendatang kan sudah balik lagi nih ke anggaran gitu kan jadinya. Nah berarti itu pun akan lebih fokus lagi ke hubungan antara si atlet dan si reporter nih yang udah dilarang sama pelatihnya. Menurut lo Hido akan seserius apa menanggapi hal itu? Enggak sih, soalnya menurut gue Hido itu bukan anak yang takutan gitu loh. Kayak apalagi di ending episode 8 kan dia udah sampai mendeklarasikan gitu kan, aku harus memilikimu gitu kan. Dan menurut gue dia tuh anak yang kalau dia udah menentukan tujuan dia, apa yang dia mau, dia bakal segetol itu sama kayak dia ke Anggar. Cuma menurut gue ucapan itu adalah buah dari kejadian yang itu loh, yang sebelumnya. Sebelumnya kan di episode sebelumnya gue pernah bilang kan, takutnya terjadi nih antara Hido sama Yijin apa yang terjadi antara nyokapnya dengan si pelatihnya Hido dulu gitu. Cuman ternyata itu yang terjadi adalah nyokapnya Hido sendiri dengan si Hido.
Oh iya. Yang soal medali curian itu kan. Menurut gue tuh sebenarnya bayang-bayangnya kejadian antara si nyokapnya Hido dengan pelatihnya udah selesai sampai situ gitu. Iya. Bukan ke Right, Yijin okay. tapi ke ya nyokapnya ini sendiri. Soalnya apa ya? Kita lihat sendiri kan perjuangan si Yijin itu berusaha untuk menjadi reporter yang mengcover both side gitu loh. Kayak dia mati-matian ke ngejar si Nyari wasit itu. wasit nggak bertanggung jawab ini untuk memberikan pandangan baru ke masyarakat. Dan menurut gue kalau dia aja yang masih muda kayak gini udah bisa mikir lurus kayak gitu, dia pasti nanti akan tumbuh jauh lebih baik lagi sih, nggak kayak nyokapnya si Hido. Tapi Jin kalau udah berurusan sama orang yang dia sayang, dia punya kecenderungan untuk melindungi orang itu. Kayak waktu dia sama adiknya misalnya. Itu bisa jadi juga akan terjadi sama Hido menurut gue. Kayak nanti dia kan Ijin kan belum tahu nih sekarang kalau Hido dilarang pacaran sama reporter kan atau dekat sama reporter gitu. Tapi kalau misalkan nanti dia tahu, mungkin Ijin malah akan menanggapi hal itu dengan sangat serius menurut gue. Enggak sih. Kayak itu atau mungkin itu yang akan jadi alasan Yijin untuk pada akhirnya pergi ke Amerika gitu. Dan kemudian operasi plastik pindah balik lagi. Ubah nama jadi Kim biar orang-orang nggak tahu dia siapa gitu. Jadi Tetep Barbie ngarep Man. ya. Tetap ngarep. Ya sih, gue percaya sama Yijin. Toh dia udah dilarang sama si seniornya waktu itu, dia tetap ini kan kekeh dengan apa yang menurut dia benar. Berarti Yijin sudah cukup punya pengalaman untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama atau mungkin lebih banyak berpikir dalam bertindak ke depannya lah ya. Iya, cuman kalau misalkan kejadiannya adalah Hido yang salah paham itu masih mungkin menurut gue. Masih karena mungkin, kan Hido iya. masih nggak stabil itu kan. Sebagai anak muda pikirannya. Tapi Hido udah mulai bucin sekarang, udah mulai posesif, udah mulai jatuh cinta, udah mulai deg-degan pas digendong gitu-gitu kan. Ya wajar lah, gila lu. Beda banget sama yang pas episode 1 kan, yang pas diajak lari, megang tangan Yijin dengan santainya dia lari gitu kan. Terus sekarang pas Yijin megang tangan dia kayak dia deg-degan gitu langsung. Tapi memang dari episode sebelumnya kita udah dikasih lihat kan, kayak pertama kalinya deh tuh kayaknya yang di atas mobil itu Hido tuh mulai sadar kalau dia tuh emang ngerasanya tuh berbeda ke Yijin. Waktu Yijin bilang, lu mesti cinta sama orang itu dulu supaya lu tahu rasanya perpisahan gitu. Dan cuman gue agak gak nyangka sih di episode 8 ini bener-bener digelontorin segitu banyak tanda-tanda Hido mulai perlahan-lahan mengenali perasaannya. Yang dia mulai perhatiin penampilannya lah, yang dia malu kan pas dia lagi ngejen ke alat itu, tuh tau-tau Yijin datang. Aku tidak sabar melihat mereka menghabiskan waktu berdua, tapi juga tetap khawatir dengan masa depan mereka berdua. Tapi apapun yang terjadi, gue sih tetap dengan prinsip gue yang gue bilang di episode sebelumnya, bahwa mereka bahagia di masa lalu ini aja juga nggak apa-apa deh gitu. Kalau gue sih, biar maksudnya kalaupun nanti endingnya mereka akan tidak membahagiakan gitu ya, kalaupun misalkan si Cakanimnya ingin membuat sebuah cerita yang ternyata sedih gitu, ya udah, yang penting mereka sudah pernah bahagia, udah gitu aja. Gue pokoknya tetap menolak sampai akhir. Jangan gue biarkan. Ada satu lagi yang kejawab di episode 8 ini. Apa tuh? Yang sebelumnya kita sempat gue sempat khawatir kan, apakah konflik dengan kreditur itu akan menjadi batu sandungan, tapi ternyata udah resolve juga kan di episode ini, kayak akhirnya dia berani berdamai gitu, mendatangi langsung, ngomong baik-baik. Ternyata justru orang itu yang berubah pikiran ya. Kirain dia bakalan tetap berhati busuk seperti Yurim, ternyata enggak ternyata. Iya, padahal di kenyataannya ada gitu bapak-bapak yang bakal segampang itu memaafkan. Kayak udah, kalau udah urusan uang sih kayak bodoh amat. Lo mau bahagia kayak nggak bahagia kayak balikin duit gue. Iya, atau enggak kalaupun dia udah nggak ngegas, tapi ya udah, tapi tiap bulan tambah segini lagi ya gitu. Iya. bunga gitu. Iya, bunga. Dia dengan berbesar hati bilang kayak, lo udah janji sama gue untuk tidak bahagia, tolong jangan tepati janji itu. Kayak anjir. Itu gue langsung yang kayak wah. Tapi emang sih di 2 episode ini tuh kita dikasih lihat perkataan orang asing ternyata memang bisa ya bikin bergetar gitu. Hido mengalaminya, terus si Yijin juga mengalaminya gitu kayak. Iya. Bagus banget. Gua nggak sabar episode minggu depan. Kenapa sih Sabtu tuh lama sih? Gue juga nggak sabar dengan tetangga gue.